يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita lanjutkan, dan ini kajian terakhir kitab Risalah Kalimat At-Tauhid karya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Di akhir dari kitab ini beliau mengingatkan terus-menerus tentang masalah la ilaha illallah dan kaitannya dengan al-hub, yaitu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang kitab Risalah Kalimat Tauhid ini ada nafas-nafas sufi. Ada nafas-nafas sufi karena lekat sekali permasalahan di kitab ini dengan permasalahan cinta kepada Allah. Dan orang-orang tasawuf itu jika mereka memiliki kelebihan, maka kelebihan mereka adalah di cintanya kepada Allah. Namun sekaligus juga kekurangan mereka adalah sikap ghulu dan berlebihan dalam masalah cinta ini. Kalau orang-orang khawarij, pemberontak yang suka mengkafirkan muslimin, itu mereka berlebihan dalam al-khauf, rasa takut pada Allah, sehingga ekstrim, saking terlalu takut, artinya takutnya itu di luar batas kewajaran syariat, maka akhirnya mereka mudah mengkafirkan, saking ketatnya. Adapun orang-orang murji'ah yang muqassirun, yang mereka itu menganggap iman semua sama, mereka kebalikannya, berlebihan dalam ar-raja, berlebihan dalam berharap pada Allah, sehingga seperti tidak punya takut-takutnya sama Allah. Jadi tiga hal ini, al-mahabbah cinta, al-khauf rasa takut, dan ar-raja rasa harap, itu harus ada pada seorang muslim, dan harus balance, seimbang satu sama lain, tidak berlebihan di salah satu sisi dan tidak pula terlalu kurang di salah satu dari ketiganya. Karena kalau cintanya kurang pada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa harap. Kalau berlebihan cintanya pada Allah, maka akan melakukan segala hal yang sampai dilarang oleh syariat demi cinta pada Allah. Dan kalau misalnya berharap pada Allah pun sesuai dengan koridor syariat. Kalau terlalu berlebihan dalam berharap, maka tidak takut sama Allah. Kalau enggak berharap, maka orang yang berputus asa itu dosa besar. Begitu juga dengan masalah al-khauf, yaitu rasa takut sama Allah. Kalau takutnya di luar wajar syariat terhadap Allah,
maka akan timbul sikap ekstrim sehingga mengkafirkan, memusuhi muslimin, dan tidak tega, dan dengan teganya bahkan bisa saja membunuh muslim yang dianggap kafir olehnya. Kalau sebaliknya, kalau tidak punya rasa takut sama Allah, rendah rasa takut sama Allah, maka dia akan berbuat semena-mena dan zalim juga, atau tidak mengindahkan syariat Allah dan berbuat maksiat selenggangnya dia. Taib. Ikhwas sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala tersifati dengan al-jud, yaitu kedermawanan. Dan di antara sebutan nama terhadapnya al-jawad, al-karim, yang maha menderma dan juga maha mulia dalam memberi, maha pemurah, ar-rahim. Sementara manusia seringkali disifati pelit, bakhil, dan syahih. Kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa-jiwa itu dihadirkan karakter pelitnya. Dan semakin mencintai dunia, maka semakin pelitnya kita. Padahal Allah Ta'ala maha mulia dan maha memberi. Maka kata Abu Sulaiman, dikatakan oleh Ibnu Rajab, kana Abu Sulaiman yaqul. Bapaknya Sulaiman berkata, yaitu putra. Abu Sulaiman siapa, Pak? Abu Sulaiman berarti bapaknya Sulaiman. Siapa di sini yang anaknya namanya Sulaiman? Putra. Berarti kata Ibnu Rajab, putra berkata, Abu Sulaiman yaqul, in talabani bi bukhli talabtuhu bi judi. Kalau Allah Ta'ala menyuruh saya dengan pelitnya saya, maka saya meminta pada Allah dengan kedermawanannya. Di sini maksudnya beliau ingin menunjukkan kontrasnya antara karakter manusia dengan sifat Allah Ta'ala. Ketika manusia pelit, maka Allah Ta'ala pemurah. Maka yang pemurah itu menyuruh si pelit ini untuk melakukan amalan, namun dia berpelit dengan amalannya. Dan ketika si pelit ini kemudian meminta kepada sang pemurah, maka sang pemurah memberi apa yang diinginkan oleh si pelit ini. Dan kita kalau melihat diri kita sendiri, maka kita dapatkan kita ini bukhola dan muqassir, pelit dan kurang dalam menuntaskan amalan. Kata Allah Azza wa Jalla, kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak seperti yang dianggap. Manusia itu belum memenuhi apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka tak seorang pun pemilik nafas yang masih hidup saat ini yang berhak menyatakan bahwasanya dirinya seumur hidup telah beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Kita men-spare hidup kita untuk kelalaian dan kesalahan. Sementara ketaatan dan kebenaran kerap kali tidak kita jadikan sebagai bekal untuk akhirat kita. Banyak kita sia-siakan dari waktu dan juga ilmu. Assalamualaikum. Maka kita ini termasuk bakhil. Nabi SAW dikatakan oleh sebagian sahabat, beliau adalah seorang yang jawad, seorang yang sangat dermawan. Dan kedermawanan beliau itu makin bertambah di bulan Ramadan. Kedermawanan ini maksud menurut sebagian dari ulama, yaitu semakin dermawan di bulan Ramadan, yaitu semakin luas waktunya untuk dihabiskan demi beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Maka ini merupakan kedermawanan dalam menghabiskan waktu untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kita bakhil, termasuk bakhil
dalam menghabiskan waktu khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Maksudnya mengkhususkan waktu untuk melakukan amalan lillahi ta'ala. Baik itu amalan sendiri atau beramai-ramai. Kita termasuk bakhil. Namun dengan bakhilnya kita terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita dan kita belum banyak berbuat karena bakhilnya kita. Si bakhil ini meminta kepada si karim, sang karim, yaitu Al-Jawad Allah Azza wa Jalla, dan kurang tahu diri. Meskipun begitu, Allah Ta'ala Al-Karim tetap bersikap lembut padanya sehingga memberi apa yang diinginkan sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah alam itulah maknanya dari kalimat in talabani bi bukhli talabtuhu bi judi wa in talabani bi dhunubi talabtuhu bi afwi. Maka ketika Allah Ta'ala perintahkan saya dengan bergelimangnya saya dengan dosa-dosa, maka saya pun meminta-minta pada Allah, dengan mudahnya Allah Ta'ala memaafkan. Jadi Allah Ta'ala memberikan perintah dan larangan pada kita dalam keadaan kita berlumuran dengan dosa. Lalu kemudian kita pun meminta pada Allah Ta'ala dengan sifatnya yang sangat pemaaf. Ya. Dari dua kalimat ini menunjukkan inilah makhluk yang fakir dan bakhil. Inilah makhluk yang fakir dan bakhil. Diperintah dalam keadaan makhluk ini fakir dan pelit. Sementara si fakir yang kikir ini dia meminta kepada Allah segala kemurahannya dan pemaafannya. Berarti sudah tidak modal minta-minta pelit lagi. Itulah kita secara hakiki ya, dengan kalau ya tentu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, kita makhluk yang banyak kekurangan. Dan kita tidak layak merekomendasikan diri kita sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Baik, kemudian dikatakan di sini. Wa in adkhalani an-nar akhbartu ahlan nari anni kuntu uhibbah. Dan jika Allah Ta'ala memasukkan saya ke neraka, maka aku akan mengabarkan kepada penghuni neraka bahwa aku mencintai Allah Ta'ala. Kalimat terakhir ini kurang relevan, kurang afdal. Karena jangan pernah mengandai bahwa kita masuk neraka. Jangan pernah mengatakan jika aku masuk neraka aku akan la. Mintalah saja sama Allah agar diselamatkan dari adab neraka, udah gitu. Jangan katakan seandainya aku masuk neraka. La. Betul, ini hanya seandainya mungkin ada kalimat hak dan bagus yang dimaksud, tapi menyingkirlah dari pengandaian seperti ini. Menyingkirlah dari pengandaian seperti ini dan mintalah sama Allah al-afu wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afu wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau pemaafan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu yang masyru', itu yang disyariatkan. Dari kalimat ini enggak perlu dijelaskan. Kemudian ada syair di sini, ma atyaba waslahu wa ma a'dzabah. Betapa baiknya menyambung diri kepada Allah dan betapa nikmatnya. Wa ma athqala hajrahu wa ma as'abah. A'dzabah tadi, betapa baiknya menyambung diri kepada Allah Azza wa Jalla, berhablu minallah, wa ma'a'adzabah, dan betapa tawarnya itu, yaitu berapa mudahnya. Betapa mudahnya. Wa ma'athqala hajrahu wa ma'as'abah, betapa beratnya meninggalkan Allah dan betapa sulitnya. Fis sukhti wa fir ridha ma ahyabah, al qalbu yuhibbuhu wa in 'adzabah. Dalam kemurkaan dan dalam ridha, betapa Allah Ta'ala memiliki haibah dan kewibawaan, keperkasaan. Sementara kalbu masih terus mencintainya,
walaupun dia mengadab qalbu ini. Syuf, ini kalimat syair sufi. Ada sisi betul-betul penghambaan total pada Allah, tapi di sisi lain ada sisi ghulu dan berlebihan dan tidak pantas untuk hal-hal seperti ini. Makanya para ulama kadang mereka mengkritisi sebagian dari syair sufi atau kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang sufi, karena mengandung mutasyabihat dan hal-hal yang syubhat. Yang satu sisi ada benarnya, tapi sisi lain itu tidak relevan dan tidak sebaiknya seandainya tidak diucapkan kalimat itu. Seperti kalimat Abu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Wahai ya Allah, saya tidak pantas ke surgamu, namun saya juga tidak kuat ke nerakamu. Terus mau kemana? Tapi kalimat ini memang ada sisi benar, yaitu tidak merasa pantasnya disebabkan dosanya banyak dan amalnya tidak sebanding dengan kenikmatan di surga sebagai ganjaran. Benar, amalan kita memang tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan di dunia dan akhirat. Karena masuknya manusia ke surga itu takrimah dan tafaddul dari Allah Azza wa Jalla. Kemahamurahan Allah dan juga tafaddul dari Allah, yaitu murni kebaikan Allah, bukan karena kebaikan kita seberapa, enggak sebanding nikmat di surga jemaah sekalian dibandingkan dengan amalan kita yang sedikit ini. Tapi juga saya tidak kuat ke nerakamu. Tapi kita seandainya atau sekiranya itu enggak ada gitu loh. Pak Haji. Seandainya enggak ada kalimat itu, khalas. Minta aja sama Allah, Allahumma inni as'alukal firdaus wa ma qarraba ilaihi, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha. Nah gitu aja, minta sama Allah jannah dan perlindungan dari api neraka, selesai. Jadi kalimat-kalimat orang-orang yang bergulat dalam tasawuf itu kadang-kadang tentang cinta kepada Allah itu berlebihan. Ya. Dan kemudian diadopsi pula oleh orang-orang pada budak cinta di lagu-lagu mereka. Ya. Dan kata sebagian ulama, bahasa-bahasa cinta sebagian tasawuf untuk Allah Ta'ala itu kok lebih cocok bahasa-bahasa romansa, romantis. Yang mana itu tidak relevan kepada Rabbul Alamin dengan bahasa seperti itu. Ya. Itu pernah kita bahas juga di sini. Ya. Coba sekarang kalau misalnya antum pakai istilah-istilah yang biasa dipakai oleh lagu-lagu romantis atau oleh orang-orang fasik. Syirik misalnya. Terus antum bahasakan dengan cinta yang terlarang. Itu kan gak enak bahasa itu. The forbidden love. Itu kan gak enak bahasa itu. Secara makna ada betulnya. Tapi secara urf itu sudah dikenal sebagai istilah yang biasa diucapkan di lagu-lagu atau oleh orang-orang fasik. Maka nggak usah pakai istilah seperti itu. Inilah penting dalam syariat ini kita menjaga istilah syar'i yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta bagaimana sahabat salafus saleh, juga bagaimana tradisi para ulama dalam mensopan santunkan lafal mereka dalam mendeskripsikan syariat dengan istilah-istilah yang baik. Makanya judul-judul kajian yang alay atau lebay itu munkar. Itu munkar dan tidak mencontohkan perilaku atau treatment yang baik dalam dakwah. Dan seterusnya ya, enggak perlu kita contohkan, enggak perlu kita sebutkan, tapi istilah atau istilah-istilah yang lebay, alay, buruk bahkan itu biasa disebut dalam lagu-lagu dengan sengaja. Kalau enggak sengaja mungkin dimaklumi karena enggak paham, enggak ngerti. Ya. Bawa oksigen, Pak? Karpet? Oh, enggak kayak bawa oksigen kayak di Covid aja itu. Taib kemudian
Wa kana ba'dul 'arifin yabki thula lailihi. Ada sebagian orang-orang arif, ini istilah sufi juga, dan dimaksudkan orang arif di sini Utbah bin Aban al-Ghulam. Yabki thula lailihi, menangis sepanjang malamnya. Dan orang-orang di masa lalu memang seperti ini. Malam mereka panjang dengan ibadah dan ilmu. Malam kita panjang dengan sinetron, tontonan, begadang, dan ngobrol sama bini. Kalau ngobrol sama bini bagus, nggak apa-apa. Karena itu termasuk kelalaian yang dianjurkan dalam Islam, syariat Islam, selama tidak mengandung kemungkaran. Tapi di sini Ba'dul Arifin ini istilah sufi, dan kemungkinan besar dia adalah sufi juga, menangis di malam hari sepanjang malam. Dan di antara perkataannya, in tu'adzibni fa inni laka muhibb. Ya Allah, seandainya engkau mengadabku, maka sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah. Wa in tarhamni fa inni laka muhibb. Jika engkau merahmatiku, maka aku mencintaimu ya Allah. Artinya, antara adab atau ketika diadab dan ketika dirahmati, tidak ada perubahan kondisi hati. Maksud di sini adalah tetap mencintai Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Namun jika maksudnya di sini adalah in tu'adzibni fa inni laka muhib, yaitu kalau engkau masukin saya ke neraka ya Allah, maka ini pengandaian yang tidak pantas, enggak usah. Tapi mungkin bisa dibawa kalimat ini dengan azab di dunia. Dengan azab di dunia. Karena seseorang sangat mungkin diazab di dunia dengan musibah yang Allah Ta'ala berikan sebagai kafarat dan penggugur dosa. Maka jika seseorang tertimpa musibah, kegalauan, kesulitan, kesakitan, kegamangan, keterbingungan, atau bahkan sampai keterhampaan, dia nggak tahu harus gimana, maka seorang mukmin itu tahu dia sedang dihukum atau gimana, dia tahu. Sebenarnya kata Syekh Saleh Al-Fauzan ketika ditanya, ya Syekh, jika seseorang tertimpa musibah, apakah itu berarti dia sedang dihukum oleh Allah? Maka kata beliau, al-mu'minu ya'rifu dzalik. Orang beriman itu tahu hal itu. Orang beriman itu tahu dia sedang dihukum atau sedang diuji murni. Kenapa di sini dikaitkan dengan iman? Karena orang-orang beriman adalah wali Allah. Dan wali Allah Ta'ala, koneksinya dengan Allah itu sangat mudah dan sangat dekat. Sehingga mengetahui hikmah dari musibah itu sangat mampu. Dapat ilham dari Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang fasik, jauh dari Allah, dia enggak bisa mengcapture, enggak bisa melihat hikmah di balik musibah. Bahkan dia mengira itu ujian, padahal itu azab buat dia. Dia mengira itu adalah kedermaan Allah, padahal itu adalah kutukan buat dia. Dia mengira itu adalah rahmat, padahal itu adalah laknat. Itulah orang yang jauh dari Allah, karena enggak tahu dia harus apa, dia enggak nyambung sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau seorang beriman, dia tertimpa musibah dan dia merasa dia banyak dosa dan dia tahu ini hukuman, maka dia mungkin bisa mengatakan, in tu'adzibni fa inni laka muhib. Ya Allah, jika engkau mengadab saya dengan musibah ini, sesungguhnya aku mencintaimu ya Allah. Maka silakan dia berkata begini. Tapi kalau untuk neraka, lah, jangan mengandai-andai, jangan mengatakan seandainya engkau masukkan saya ke neraka ya Allah, saya akan, jangan. Karena wallahi tidak akan ada yang kuat dengan api neraka. Wallahi tidak akan ada manusia yang kuat dengan api neraka. Wallah, enggak ada yang kuat wallahi. Kemudian al-arifun, nah ini ada sedikit yang perlu diralat nanti insyaallah. Al-arifun yakhafuna min al-hijabi aktsara mimma yakhafuna min al-'adzab. Ini sebagaimana kalimat-kalimat sufi jemaah. Seringkali kalimat ini bersubhat dan mengkhawatirkan menjadi suatu keburukan.
al-arifun, orang-orang arif, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti Allah Azza wa Jalla, yakhafuna min hijab, mereka khawatir hijab, lebih banyak khawatir terhadap hijab dibandingkan khawatirnya mereka terhadap azab. Apa itu hijab? Apa itu azab? Bismillah. Istilah hijab ini sendiri pun masih ambigu, maksudnya apa? Ya. Jadi banyak istilah bahasa-bahasa sufi ini yang kalau diarahkan ke negatif kok kelihatan negatif, tapi harus punya tafsiran tinggi untuk mempositifkannya. Ya, hijab yaitu penutup antara dia dengan Allah. Ya, bisa juga hijab di sini. Kalau versi sufi ekstrim yaitu kasyaf, yaitu penampakan karena ma'rifat, karena sudah mengenal Allah. Yaitu bisa menjadi syahid atau saksi terhadap hal-hal gaib. Kalau itu yang dimaksud, maka itu min abtalil abatil. Ya, itu orang yang arif, mencapai level ma'rifat, lebih takut nggak bisa ngelihat yang alam gaib dibandingkan takut pada adab. Ini batil. Kalau kita tafsirkan begitu. Tapi kalau kita tafsirkan versi sufi moderat, sufi menengah, maka hijab ini bisa dimaknai sebagai hijab dari amalan saleh atau hijab terhadap melihat Allah secara batin, yaitu secara amalan, merasa Allah Ta'ala dekat. Kalau ini dimaknai seperti ini, walaupun ada baiknya, tetapi ini kalimat seandainya tidak ada itu lebih afdal. Gini loh jemaah. Kayak misalnya kita itu punya masa-masa salat kita khusyuk. Kita punya masa-masa salat kita khusyuk, mungkin karena musibah, ada masalah, atau mungkin lagi meningkat imannya. Namun ketika salat kita enggak khusyuk, maka ini dimaksud hijab. Ngerti enggak jemaah? Biasanya khusyuk. Nah, mungkin kita karena maksiat atau karena apa, akhirnya kita sholat nggak bisa khusyuk. Ini yang disebut hijab. Hijab kan tertutup, keblokir kita tuh. Jadi terblokir dari kenikmatan yang biasanya didapat dalam sholatnya, gitu. Itu maksudnya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Belum paham. Atau karena antum nggak pernah khusyuk atau gimana nih? Pernah nggak Pak ngerasain masa-masa kok merasa dekat banget sama Allah? Biasanya pun pas lagi sakit, ada masalah, gitu tuh manusia banget tuh. Taib. Itu masa-masa nikmat gak? Nikmat. Namun ketika Allah berikan kita kemudahan kemudian mulai lupa. Itu yang disebut dihijabkan dari Allah. Gimana? Bisa dipahami? Jadi orang-orang yang arif ini lebih takut kondisi terblokir akan manisnya ketaatan. Lebih takut gitu dibandingkan takutnya mereka daripada azab Allah. Artinya mereka lebih siap diazab dibandingkan diblokir dari nikmatnya ketaatan. Faham di sini? Kita katakan ada bagusnya ini orang pengen taat gitu kan, ada sisi itu. Tapi kenapa harus di-compare seperti ini? Sekiranya kalimat ini enggak ada kan gitu. Karena apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, itu kalau versi sufi menengah ya. Tapi sebelumnya ada versi ahlu sunnah, maksudnya sufi namun lebih ke ahlu sunnah. Maka tafsiran hijab di sini adalah sesuai dalam hadis Nabi SAW atau sesuai dari ayat, yaitu terhijabkan dari pandangan memandang pada Allah Azza wa Jalla. Memandang Allah Azza wa Jalla. Faham sini? Orang yang masuk surga maka dia akan melihat wajah Allah. Akan melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah
itulah sepuncak-puncak kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita hal tersebut. Amin. Itu senikmat-nikmat melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan orang fasik, orang yang kufur, orang yang tidak masuk surga, mereka yauma idzil lamahjubun. Pada hari itu mereka akan dihijab, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tidak mendapatkan kenikmatan yang terindah ini. Maka ini yang dimaksud oleh orang-orang arif sufi yang menuju yang lebih ke ahli sunnah. Hijab di sini maksudnya adalah tertutup antara dirinya dengan Allah, tidak bisa memandang Allah, tidak mendapatkan nikmat yang terindah itu. Maka berarti di sini maksudnya adalah orang-orang arif ini mereka takut tidak masuk surga, lebih besar takutnya dibandingkan takut mereka diazab di neraka. Kif? Bisa dipahami enggak? Mereka khawatir enggak masuk surga. Tapi mereka juga takut sama neraka, betul. Cuman mereka lebih khawatir lagi enggak masuk surganya gitu loh. Bisa paham enggak? Ya. Ini makanya kalimat-kalimat sufi ini kadang-kadang dalam sekali, yang seandainya enggak perlu sampai sebegitunya, maka kalimat-kalimat salafus saleh lebih afdal. Ya. Taib. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, "Adzabul hijabi a'zamu anwa'il azab." Azab ditutupnya seseorang daripada Allah itu sebesar-besar macam azab. Waladzatun nadhari ila wajhihi a'la ladzat. Dan kelezatan memandang wajahnya Allah itu setinggi-tinggi kelezatan. Maka itu yang versi tafsiran ahlu sunnah. Qala Dhunnun, berkata Dhunnun, ini juga zu'ama sufi, yaitu pembesar sufi juga. Khaufun nari inda khaufil firaqi kaqataratin fi bahrin lujjiyin. Takut pada neraka dibandingkan takut pisah dari Allah itu seperti setetes di dalam lautan yang luas. Paham di sini baca? Antum takut sama neraka enggak jemaah? Takut. Itu ibarat setetes air. Dan antum takut berpisah dari Allah itu seperti lautan. Maka takutnya seorang sufi kepada azab neraka itu hanya segini. Dibandingkan takutnya saking cintanya sama Allah. Inilah makanya kalangan sufi itu sangat berlebihan dalam masalah cinta. Sampai terlukis kalimat-kalimat seperti ini dan kiasan-kiasan seperti ini. Imma ini kiasan kadhib, imma ini kiasan ghulu, berlebihan. Dan tidak sesuai dengan tidak ini enggak. Dan ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang mana kitab Ihya Ulumuddin di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat juga beberapa hal yang janggal dan berlebihan. Juga ada hadis palsu. Ya. Maka tidak boleh kita tuh meremehkan betapa beratnya dan besarnya azab neraka. Enggak boleh. Ini kan seolah-olah azab neraka itu ya kita takut, tapi itu dibandingkan takut perpisahan sama Allah, itu dibandingkan setetes ini dengan selaut, itu kan kayak seperti Allah remeh sekali gitu loh. Perbandingannya remeh. Ya. Wa kana ba'dhum yaqul, sebagian dari mereka berkata, ilahi wa sayyidi wa maulai. Yaitu ya Allah maksudnya. Law 'adzabtani bi'adzabika kullih kana ma fatani min qurbika a'zama 'indi min al-'adzab. Ini gimana? Wahai ya Allah, seandainya engkau, naudzubillah min dzalik. Enggak boleh ngomong kayak gini. Seandainya engkau, maksud ini kalimat ini enggak baik gitu. Seandainya engkau mengadabku dengan azabmu seluruhnya. Enggak boleh kayak gini. Enggak boleh. Ya. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh. Ini seolah-olah kayak meremehkan azab Allah. Memang enggak bermaksud begitu, tapi ini enggak baik.
Seandainya engkau mengadabku dengan adabika kulli, dengan adabmu seluruh dari adabmu, kana ma fatani min qurbika a'dhama 'indi min adab. Maka apa yang luput dariku dari kedekatanku terhadapmu, kalau itu luput, itu bagiku lebih besar lagi dibandingkan adabmu seluruhnya itu. Faham gak jemaah sini? Hah? Enggak begini. Ini makanya ghulu fil mahabbah. Ini berlebihan dalam cinta. Enggak seperti ini. Ahlu sunnah enggak gini. Makanya sebagian dari ulama mereka mengkritisi beberapa poin yang Abdi Ibnu Rajab sebutkan dalam beberapa kitabnya yang kok sepertinya pakai jubah sufi di sini yang agak ekstrim dikit gitu. Bismillah. Karena orang kalau udah tenggelam sama cinta, dia itu siap disiksa dengan cintanya itu. Itu yang harus anda pahami. Dan tasawuf dan sufi di masyarakat kita banyak jemaah. Banyak orang rela-rela tirakat ke sana kemari, rela menyiksa dirinya. Rela bahkan berbuat dosa. Karena cintanya mereka sama Allah. Ini yang namanya ghulu fil mahabbah, berlebihan. Berlebihan. Antum akan lihat ada yang zikir puluhan ribu baca surat tertentu. Karena merasa cinta. Antum lihat sampai demi Rasulullah, mereka sampai safar sana sini di zaman sekarang, selawat sana sini, ikut sana sini, dan kemudian ikut yang katanya bernasab kepada Rasulullah sana sini, karena ditanamkan pada mereka cinta yang berlebihan di luar koridor syariat. Makanya terbitlah ucapan-ucapan, terbitlah amalan-amalan yang sebenarnya ini kalau ditimbang dengan neraca syariat, ini nggak benar, berlebihan. Dan orang-orang seperti ini akan mudah untuk terhasut dengan khurafat dan cerita-cerita demi cintanya kepada yang diagungkan itu. Maka terbit cerita-cerita tentang Habib fulan terbang, Habib ini terbang dan seterusnya. Demi cinta mereka kepada yang disebut-sebut itu, mereka percaya. Mereka mengkhianati logika mereka sendiri demi cinta kepada itu. Demi cinta kepada yang telah mati ini dari wali fulan, maka kemudian interaksi, ngobrol sama wali fulan di kuburnya dan seterusnya. Ini terjadi. Makanya hati-hati dalam masalah cinta. Kadang qalbu seseorang tenggelam dalam cinta yang berlebihan. Dan cinta yang berlebihan itu bisikan syaitan, kemudian menyetir qalbunya menuju hal-hal yang justru menghancurkan dirinya dan agamanya. Ya begitu, seolah-olah azab itu rendah di sisinya. Ya, dia maksiat sedikit itu baginya lebih buruk daripada kena azab semua azab itu. Subhanallah. Subhanallah. Ya, kita lanjut setelah ini insyaallah. Baik, menuju ke khataman kita lanjut. Qila li ba'dihim, ada yang berkata kepada sebagian dari orang-orang yang takut yang cinta sama Allah ini. Dikatakan, "Lau taradaka ma kunta taf'al." Kalau Allah Taala mengusirmu, maka apa yang akan kamu lakukan? Syuf lihat, ya gimana? Banyak hal-hal yang seperti ini ya. Ini bukan berarti Anda mengajarkan. Kitab ini awalnya Masya Allah, tapi kemudian pada menuju tengah dan menuju sini banyak sekali nukulat dan kalimat-kalimat yang memang didapat dari para mutasawwifin. Seandainya Allah mengusirmu, kamu akan bagaimana? Kalimat ini semestinya enggak ada. Tapi kita bahas di sini sebagai ibrah bahwa kita dalam mencintai Allah itu jangan kita banyak mengandai-ngandai seandainya kita diadab gini sana. La, antum ikuti aja bagaimana Rasulullah SAW. Ikuti aja bagaimana para salafus saleh. Mereka itu enggak pakai pengandaian seperti ini. Yang nanti impactnya kemudian juga akan ada khayalan-khayalan, kisah-kisah, atau pengandaian-pengandaian berikutnya yang tidak jauh beda atau bahkan bisa lebih buruk daripada itu. Coba sekarang, lau taradaka ma kunta taf'al. Kalau Allah mengusirmu, maksudnya mengusir dari surga. Kef? Enggak ada orang yang terusir dari surga, ikhwan. Enggak ada. Ada enggak orang keluar dari surga? Enggak ada orang yang sudah masuk surga Allah usir, enggak ada. Itu kalau kita tafsirkan begitu ya. Karena pengusiran di sini pengusiran taradaka. Jika Allah Ta'ala mengusirmu, kamu ngapain terus? Kan enggak mungkin mengusir kalau orang terusir dari dunia terus kemana coba? Ya ke alam barzakh.
Tapi bukan itu yang dimaksud. Lau taradaka, jika Allah Ta'ala mengusirmu, yaitu dari surga. Dan ini batil. Enggak ada orang yang terusir dari surga. Paham gak jemaah? Kita enggak boleh mengandaikan sesuatu yang mustahil. Yang saya mustahil itu terjadi, kamu akan gimana? Enggak ada. Seperti lagu, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyambung? Masihkah kau menyambut silaturahim apa ya? Masihkah kau beribadah padanya? Kalimat ini batil. Coba Pak, batil di mana Pak? Dimulai dari kalimat pertama, jika surga dan neraka tak pernah ada. Ngapain antum mikirin kayak gitu? Ya enggak Pak? Jika surga dan neraka tak pernah ada. Pernah dengar kan kayak gitu kan? Atau pernah dengar kan Pak lagu itu Pak? Di TV-TV dulu kan banyak itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud padanya? Kalau nggak salah kayak gitu deh. Bang, ente kalau mau sujud mah sujud aja, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Enggak. Sampai sini paham gak sih jemaah poin yang ana maksud Pak? Nah, ya ini buat apa antum mengandai surga neraka nggak pernah ada, padahal itu pengandaian yang mustahil terwujud. Loh, yang pasti ada kok, orang surga neraka pasti ada. Maka untuk ibadah sama Allah bukan dengan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah, untuk menguatkan tauhid kita pada Allah, itu tidak boleh dengan pengandaian yang tidak mungkin terjadi, karena ibadah ini memang didasari atas cinta dan kepercayaan. Tapi dalil-dalil sudah jelas, nggak usah pakai pengandaian untuk hal-hal yang mustahil, karena itu useless dan nonsense, omong kosong. Ya. Sekarang kalau misalnya anak katakan, Pak Haji, kalau misalnya Pak Haji, misalnya balik lagi ke masa kecil sekarang nih, kira-kira Pak Haji mau nggak nanti bikin Masjid Al-Muhsinin, misalnya? Ngomong apaan sih lo? Gitu kan? Kenapa harus ada pengandaian kayak gitu? Gitu loh. Karena itu mustahil. Kecuali kalau Pak Haji nikah lagi, kira-kira, nah itu mungkin secara keinginan. Iya, iya. Kalau itu keinginan, jadi boleh diomongin kalau itu mah, ya. Jadi ya, jangan ngapain. Lau taradaka ma kunta taf'al. Kalau Allah mengusirmu dari surga, kamu mau ngapain? Maka berkata seorang yang mutasawwif ini, Ana illam ajid minal hubbi wasla rumtu fin nari manzilan wa maqila. Jika aku enggak mendapatkan cinta dari Allah dan tidak mendapatkan ketersambungan dari Allah, tidak mendapatkan cinta dari Allah, tidak menemukan cinta dari Allah sebagai sambung untuk diriku, maka aku akan terlempar di neraka sebagai rumah. Rumtu di sini Roma ya rumu, itu bisa aja malah justru maksudnya adalah aku akan melemparkan diriku ke neraka sebagai tempat, sebagai rumah. Thumma az'ajtu ahlaha binida'i bukratan fi arasatiha wa asila. Kemudian aku akan mengganggu para penghuni neraka dengan seruanku. Bukrata wa asila yaitu pagi, siang, sore, malam gitu maksudnya. Fi arasatiha yaitu di bagian arasat, pintu pengawas atau bagian pengawas neraka gitu. Maka aku bilang, ma'asyarul musyrikin, nuhu ala man yadda'i annahu yuhibbul jalila. Wahai orang-orang musyrikin sekalian, siapa di antara kalian yang mengklaim bahwasanya dia mencintai yaitu Allah Al-Jalil, lam yakun fil ladzi idda'ahu muhiqqan fajazahu bihil 'adzaba tawila. Yaitu artinya enggak ada di sini yang kalian orang musyrik, enggak ada yang benar klaim kalian. Maka kalau enggak benar klaim kalian, maka pasti azab buat kalian itu azab yang panjang. Jadi artinya mengapa kayak gini? Mengapa dia ingin melakukan seperti ini? Saya diusir dari surga, saya kelempar ke neraka, maka kemudian saya menyatakan cintanya saya pada Allah di hadapan orang musyrik. Gitu maksudnya, paham enggak? Apakah mungkin dia kayak gitu? Gitu loh masalahnya. Apa sempat dia kayak gini? Sampai naik kemudian ke panggung terus nyatakan, wahai orang musyrikin, woi. Ya, apakah mungkin? Gitu loh. Maka ini pengandaian yang bisa jadi lebih batil daripada yang pertama.
Kalau Allah usir kamu dari surga, kamu ngapain? Saya akan lemparkan diri saya ke neraka dan nggak apa-apa saya disiksa di sana. Kemudian saya akan serukan orang-orang musyrikin bahwa mereka semua batil dan saya mencintai Allah, tidak seperti kalian palsu cintanya sama Allah. Supaya saya bisa cabar sama Allah kasih cintanya sama Allah Azza wa Jalla. Coba kalau kita perhatikan bagaimana Rasul dan para salaf, para sahabat, mereka kayak gini-gini banget gak sebenarnya? Enggak. Lebih simple dan bisa istiqomah. Gitu. Namun kemudian ada kebaikan juga ini tadi bukan perkataan Ibnu Rajab. Beliau hanya menukil beberapa warisan dari kalangan-kalangan sufi yang kalimat-kalimat mereka emang banyak perlu ditinjau. Maka kata Ibnu Rajab, "Ikhwani, wahai saudaraku sekalian, ijtahidul yauma fi tahqiqi tauhid." Bergigihlah kalian di hari ini untuk merealisasikan la ilaha illallah. Fa innahu la yusilu ilallahi siwah. Karena tidak ada yang bisa menyambung kalian kepada Allah kecuali tauhid tersebut. Wahrisu 'alal qiyami bihuquqih. Dan berjuanglah kalian, berhasrahlah kalian untuk menegakkan hak-hak tauhid. Fa innahu la yunji min 'adzabillahi illa iyyah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan, meloloskan dari azab Allah kecuali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hak. Kalau ini hak, berkata Ibnu Rajab, ini benar hak. Hanya saja yang tadi yang tadi itu ya itu enggak perlu sebenarnya yang seperti itu ya. Kemudian syair terakhir yang beliau sebutkan, mungkin ini dari beliau, ma nataqan natiquna idza nataqu ahsana min la ilaha illallah. Tidak ada pengucap yang berucap ketika berucap lebih afdal daripada ucapan la ilaha illallah. Benar gak? Tiada ucapan yang diucapkan oleh pengucap ketika mengucapkan la ilaha illallah, enggak ada yang lebih baik daripada itu. Oke. Tabarakallahu dzul jalali wa man asyhadu an la ilaha illahu. Maha suci Allah, pemilik segala kemuliaan, dan maha suci zat yang aku persaksikan bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Man li dhunubi wa man yumahhisuhuma wa man yumahhisuha ghairaka ya man la ilaha illahu. Maka siapa yang biasa menghapus dosa-dosa saya selain engkau, wahai zat yang tiada yang berhak disembah selainnya. Jinanu khuldin liman yuwahiduhu asyhadu an la ilaha illahu. Di sini jinanu khuldin ini yaitu mungkin maksudnya adalah keabadian bagi siapa yang, maksudnya jinan, maksudnya jannah, yaitu surga-surga abadi. Jannatul khuld, yaitu surga abadi. Khuld itu artinya abadi cuma. Makanya disebut buah khuldi, buah ada keabadian. Itu buah khuldi itu iblis yang namain, bukan Allah. Allah Ta'ala mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Allah enggak menyebutkan nama. Aja ya kalian berdua lah, jangan deketin pohon ini gitu dah. Enggak disebut jangan deketin pohon khuldi. Enggak, Allah enggak menamakan khuldi. Yang namanya khuldi itu syaitan, iblis. Iblis bilang, jika kamu makan itu, tidaklah Allah Ta'ala melarangmu makan itu kecuali karena kalau kamu makan itu, kamu akan abadi di surga. Gitu. Makanya supaya enggak abadi, kamu jangan makan itu. Ya, gitu. Lihat talbis iblisnya gitu dah. Seolah-olah, kayak baik juga nih iblis ini. Demi melanggar Allah, maka menjanjikan sesuatu yang seolah-olah baik gitu loh. Karena kalau kamu makan itu, sebenarnya kamu makan itu bakal abadi, kamu nikmat di surga. Iya, padahal itu sebaliknya. Kayak kita itu kalau dibisikin setan tuh selalu gitu cuma. Diiming-imingi. Wala umanniyannahum, wala aghurrannahum. Aku akan memberikan tamanni, yaitu taman itu angan-angan. Seolah-olah benar gitu loh. Iblis itu kayak gitu, setan kayak gitu. Seolah-olah benar. Ya. Dan kadang kalau antum melihat orang yang dekat dengan syaitan, argumentasi mereka itu seolah-olah benar. Tapi kalau antum punya ilmunya, tahu ini dari syaitan, itu gampang banget kelihatan kalau itu salah. Syaitan kan ketika berdalih kepada Allah Ta'ala bilang, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kau menciptakan aku dari api, tapi engkau menciptakan dia dari tanah. Bagi orang yang pengen keren-kerenan, benar juga, api lebih keren daripada tanah. Tapi kalau dipikir-pikir, ngawur aja, nggak bener lah, enak aja. Setan tuh kayak gitu rata-rata. Seolah-olah bener, padahal talbis gitu loh. Ya, jadi surga khuld yaitu buah, yaitu jannah keabadian
bagi yang bertauhid pada Allah. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak selain Allah. Niranuhu la tuhriku man haqqaqa an la ilaha illallah. Api nerakanya tidak akan membakar orang yang merealisasikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aquluha mukhlisan bila mukhlin, asyhadu an la ilaha illahu. Saya mengatakan ini, yaitu la ilaha illallah, dengan ikhlas tanpa kebakhilan. Saya bersaksi tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Akhiruhu walhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ini selesai kitab ini, alhamdulillah. Kita nyelesain berapa kitab? Wallahu a'lam, sudah lupa. Insyaallah pekan depan fikih Syafi'i, dan pekan depannya lagi kita akan mungkin mempelajari kitab baru seperti kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman, li Syajaratul Iman. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu Pak Sarno nama kitabnya. At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman. Artinya kalau diterjemahkan penjelasan terhadap pohon keimanan. Penjelasan terhadap pohon keimanan. Kayaknya nggak ada terjemahannya. Ya, boleh kan? Anda bahas itu boleh kan? Kalau nggak boleh, Anda bubar. Ya, insya Allah itu tentang keimanan, tentang tauhid dan amal soleh. Insya Allah Taala. Fikih Syafi'i lanjut. Insya Allah kita seperti biasa lah, zigzag seperti itu. Ya, alhamdulillah atas kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, kita telah mengkhatamkan kitab Risalah Kalimatul Ikhlas. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan menjadi bekal untuk dunia dan akhirat kita, menjadi ladang amal dan pahala buat anak dan juga para jemaah, ikhwan dan ummahat. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita ketemu. Kapan ketemu, Pak? Sabtu besok yang ikut kondangan akad, insyaallah ketemu ana. Iya, di sini kayaknya. Insya Allah ya, insya Allah ketemu. Kalau nggak mau ketemu, nggak usah hadir. Nggak, insya Allah anak khutbah nikah insya Allah besok. Hari Sabtu insya Allah. Ya, semoga kita ketemu dalam waktu dekat lah insya Allah. Nanti kalau ketemu kan kita bisa ngobrol bareng lagi ya. Tapi pas kita ketemu nanti enggak ngaji kitab. Ya. Ketemu di kondangan orang, ngaji kitab lagi, ngumpul lagi, masya Allah, kajian, ya masya Allah. Saking hausnya akan ilmu, masya Allah. Ya semoga Allah Taala menyelamatkan kita semua, dunia dan akhirat, menjadikan amal-amal kita berdasar tauhid dan lillahi Taala dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.